Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Bu Lastri pada mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola keuangan. Ya, sebelum pelajaran dimulai, Ibu mau tanya dulu sama kalian semuanya, bagaimana keadaan kalian semua? Semoga sehat selalu dan harus tetap semangat. Oke, kita lanjutkan materi pelajaran kita, yaitu tentang neraca saldo. Nah, kita masuk ke pengertian neraca saldo. Apa yang dikatakan dengan neraca saldo? Neraca saldo adalah istilah dari trial balance yang merupakan suatu daftar yang memiliki keseluruhan data-data dari buku besar perusahaan. Nah, jadi kesimpulan dari neraca saldo itu adalah suatu buku yang menyediakan informasi mengenai kumpulan saldo yang dimiliki. Neraca saldo tidak memberikan bukti lengkap atas keakuratan buku besar. Neraca saldo hanya menunjukkan kesamaan jumlah sisi debit dan sisi kredit. Nah, itulah yang dikatakan dari neraca saldo. Jadi, neraca saldo ini merupakan turunan dari buku besar. Jadi, pertama kita membuat jurnal dulu. Setelah dari jurnal, kita posting ke dalam buku besar. Setelah jadi buku besarnya pada periode tertentu, kita jadikan neraca saldo. Oke, kita lanjutkan. Oke, jenis-jenis dari neraca saldo. Neraca saldo yang belum disesuaikan. Yang pertama ini ya. Kemudian yang kedua, neraca saldo setelah penyesuaian atau adjustment trial balance namanya. Kemudian yang ketiga yaitu neraca saldo penutup atau post closing trial balance. Jadi ada 3 jenis neraca saldo. Neraca saldo yang belum disesuaikan, neraca saldo setelah penyesuaian, dan yang ketiga neraca saldo penutup. Oke. Nah, kita lanjutkan yang tadi. Apa yang dikatakan poin-poin dari jenis-jenis neraca saldo tadi? Yang pertama tadi neraca saldo yang belum disesuaikan. Apa itu? Yaitu daftar saldo yang dibuat setelah semua transaksi diposting ke buku besar. Nah, kemudian yang kedua, neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, apa pula? Yaitu neraca saldo setelah penyesuaian adalah daftar saldo yang dibuat setelah proses penyesuaian akun-akun tertentu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu neraca saldo penutup, yaitu neraca saldo yang digunakan untuk memastikan bahwa buku besar telah memiliki saldo untuk awal periode berikutnya. Nah, inilah jenis dari neraca saldo tersebut. Oke, kita lanjutkan. Manfaat neraca saldo. Apa sih manfaatnya neraca saldo? Yang pertama, untuk memudahkan dalam melakukan pengecekan terhadap kebenaran buku besar yang dibuat. Yang kedua, sebagai sumber pembuatan kertas kerja atau neraca lajur. Kemudian yang ketiga, sebagai dasar penyusunan laporan keuangan perusahaan. Nah, inilah manfaat neraca saldo bagi perusahaan. Selanjutnya, fungsi dari neraca saldo. Apa juga fungsi dari neraca saldo? Ada 4 fungsi dari neraca saldo. Yang pertama, untuk mempermudah pembuatan laporan akhir keuangan pada suatu perusahaan, baik itu perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Salah ketik Ibu harusnya perusahaan dagang itu. Jadi fungsinya di sini adalah fungsi persiapan. Kemudian yang kedua, untuk mencatat setiap data-data yang ada pada setiap akun. Di sini adalah fungsinya yaitu fungsi pencatatan. Kemudian yang ketiga, untuk melakukan koreksi terhadap seluruh catatan serta siklus akuntansi. Nah, di sini yaitu fungsinya adalah fungsi koreksi.
Kemudian yang keempat itu melakukan pengawasan pada setiap akun dalam keuangan perusahaan. Nah, di sini fungsinya yaitu fungsi monitoring. Nah, jadi ulang lagi fungsi dari neraca saldo. Yang pertama ada fungsi persiapan, yang kedua ada fungsi pencatatan, yang ketiga ada fungsi koreksi, dan yang keempat ada fungsi monitoring. Oke. Nah, kalau contoh dari neraca saldo seperti ini ya Dek ya bentuknya ya. Nah, ini ada nama perusahaan di sini, kemudian neraca saldo periodenya. Jadi periode neraca saldo ini boleh juga neraca saldo di atas, kemudian di bawah adalah periodenya. Kemudian di kolom pertama yaitu nomor akun. Kemarin sudah Ibu berikan materi sama kalian tentang nomor akun. Nah, tinggal kita memasukkan nomor akunnya di sini. Kemudian ini adalah nama akun, kemudian ini adalah posisi debit, dan terakhir yaitu posisi kredit. Oke. Nah, tahap dalam penyusunan neraca saldo. Nah, ada 3 tahap dalam penyusunan neraca saldo. Yang pertama, menyertakan nama akun dan saldonya. Tadi sudah ya Dek ya, ada nama akunnya, ada saldonya. Yang kedua, menyertakan kolom debit dan kolom kredit. Sudah ada ya Dek ya, tadi ada kolom debit, ada juga kolom kredit. Dan yang ketiga, memberikan bukti kesamaan jumlah dari kedua kolom, itu kolom debit dan kolom kredit. Oke. Nah, untuk teoritisnya segitu dulu penjelasan dari Bu Lastri. Nah, sekarang kita praktek bagaimana kita membuat neraca saldo. Oke, Bu tutup dulu PPT-nya. Nah, sekarang kita buka sebentar. Oke, sebentar ya Dek, Ibu cari dulu. Nah, ini jadi kalau neraca saldo itu kita membuatnya setelah membuat buku besar ya. Jadi pedoman kita membuat neraca saldo adalah buku besar. Nah, kita harus membuka file buku besar kita. Nah, ini udah terbuka ya Dek. Sekarang Bu Lastri cari file yang sudah Ibu buat barusan tentang neraca saldo. Oke, nah ini. Jadi tadi kita dituliskan di sini. Di sini ada nama perusahaan ya. Kita nyalin ya Dek ya. Kita perhatikan di sini namanya yaitu, nah kita salin aja ini. Kita salin aja. Nah, kita masukkan di sini. Oke. Kemudian kita sentringkan ini ya, sentringkan, kemudian juga kita sentringkan lagi, kemudian yang ini periodenya kita sentringkan lagi, dan ini kita hanya memindahkan. Jadi neraca saldo itu asalnya dari buku besar, jadi kita memindahkan saldo terakhir dari buku besar. Nah, untuk kop sudah ya Dek, ini nama perusahaan, ini kita ganti bukan general ledger tapi adalah neraca saldo. Oke, nah, periodenya adalah bulan Juli 2009, ini contoh ya. Nah, kemudian kita perhatikan ini ada nomor akun, ada nama akun, ada saldonya, saldo debit atau saldo kredit. Nah, sekarang kita kembali lagi ke buku besar. Oke.
Oke, nah harusnya sheet aja ya. Nanti setelah sheet buku besar kalian buka, buat lagi sheet di sini yaitu sheet neraca saldo. Karena ibu udah kebacut membuat file sendiri tadi, jadi ibu ada file sendiri dari ibu. Jadi kalian membuatnya di sini aja. Jadi bukanya gampang gitu ya. Nah, di sini kita perhatikan yang pertama yaitu namanya adalah kas. Kas nomor akunnya adalah 111. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam neraca saldo, kita perhatikan. Nah, kas, kita perhatikan di sini, ini adalah kas. Kemudian yang kita ambil adalah saldo terakhir. Saldo terakhir dari kas yaitu di sisi sebelah debit ya. Saldo terakhir dari kas di sisi sebelah debit sebanyak 20.400.000. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam neraca saldo. Di sini nomor akunnya tadi ya Dek ya, 111 kas. Sebentar, ini kita senteringkan dulu aja ya. Oke, kita senteringkan. Kemudian ini adalah kas. Nah, seperti itu. Di debit tadi berapa Dek? Tinggal kita ngopikan. Di sini ya Dek ya, di sebelah debit, kopikan saja ke dalam neraca saldo. Sebelah debit juga paste di sini. Oke, udah ya. Nah, ini dijadikan paste. Oke. Nah, nanti ditambah aja RP-nya Dek. Boleh di sini kita tambahkan, di sini juga. Kita kurung RP kurung. Boleh seperti itu juga boleh, atau ditulis di bawahnya. Kalau ditulis di atas seperti ini kan kita gampang tidak menulis lagi RP di bawahnya. Kalau tidak ditulis di atas berarti di bawahnya masing-masing harus kita menuliskan RP. Nah, kas sudah kita apakan, sebelah sini strip ya Dek ya. Oke, ini kita ini nanti kita apakan saja, ini sebentar kita senteringkan dulu ya. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita kembali lagi ke buku besar kita tadi. Nah, kas sudah ya Dek ya. Kas sudah kita masukkan ke neraca saldo. Sekarang adalah modal. Nah, modal 311 ya, posisinya sebelah kredit 500. Sekarang kita masukkan ke dalam neraca saldo tadi ya, 311. Kemudian di sini kita tulis modal. Oke, ini kita besarin aja tulisannya ya. Besarin aja menjadi biar kelihatan gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita kembali lagi ke neraca saldo tadi berapa? Neraca saldo. Kita kembali lagi ke buku besar sebelah kredit Dek, tinggal kita pindahkan, kita copy ini. Kita buka lagi neraca saldo. Ya, sebelah kredit tadi ya. Pas. Tuh. Kemudian ini kita stripkan. Kan boleh ya. Kita di strip nanti juga boleh Dek, silakan. Nah, jadi biarkan dulu. Kemudian kita kembali lagi ke buku besar. Buku besar modal sudah selesai. Sekarang bangunan lagi. Bangunan 215 ya. Bangunan, kita kembali lagi ke neraca saldo 215. Harusnya urut ya Dek. Modal ini 215, kemudian bangunan. Oke, kemudian kita kembali lagi ke buku besar tadi bangunan. Bangunan berapa Dek? Ya, sebelah debit 50 juta. Kita kopikan. Oke, kita kembali ke sini. Kita kembali ke neraca saldo. Sebelah mana tadi Dek? Oke, bangunan di sebelah debit. Ya, kembali ke neraca saldo sebelah debit sebesar 50 juta. Oke. Kemudian kita setelah selesai bangunan, kita kembali ke buku besar, apalagi yaitu perlengkapan salon. Nah, perlengkapan salon 118. Nah, kita
tulis di sini. Perlengkapan salon 118, perlengkapan salon. Perlengkapan salon. Nah, kita kembali ke Oke, kita lanjutkan ya Dek ya. Sekarang kita masuk ke akun perlengkapan salon. Akun perlengkapan salon, kita lihat di bawahnya. Nah, ini ya Dek ya. Jadi saldo terakhirnya inilah yang kita pindahkan. Kita copy, kita masuk lagi ke neraca saldo. Yang sebelah debit tadi ya Dek. Dan di sini kita paste. Oke, sudah. Kemudian kita masuk lagi ke buku besar. Perlengkapan salon sudah. Kemudian peralatan salon 116 ya. Peralatan salon 116 ya. Peralatan salon. Nah, kita lihat tadi berapa angkanya peralatan salon. Peralatan salon 10 juta. Ambil ini, copy, masukkan lagi ke neraca saldo, paste. Oke, setelah peralatan salon kita masuk lagi ke buku besar berikutnya. Nah, di satu-satu kita masukin ya Dek, satu-satu buku. Utang usaha 112, utang usaha di sini 112. Kemudian di sini adalah utang usaha. Nah, kemudian kita kembali, angkanya berapa tadi? Utang usaha ya, berada pada sisi saldo terakhirnya, berada pada sisi debit gitu ya. Itu, nah ini kontrol bagi kita ya Dek. Nanti kontrol juga bagi kalian semua. Kita perhatikan di sini. Kalau untuk membuat neraca saldo juga harus kita perhatikan kontrol yang udah Ibu berikan dulu. Nah, apanya ya? Posisinya. Nah, ini saldo normalnya. Kalau semua akun aktiva itu terletak di sebelah debit. Nah, semua akun kewajiban itu terletak di sebelah kredit ya. Nah, kemudian yang ekuitas terletak di sebelah kredit. Kemudian penghasilan terletak di sebelah kredit. Beban terletak di sebelah debit. Jadi inilah pedoman kita di dalam memasukkan ke dalam neraca saldo. Oke. Nah, kemudian kita perhatikan nanti begitu semuanya untuk memasukkan ke dalam neraca saldo. Nah, ini semuanya kita tulis di sini, semua akun yang ada di buku besar. Nah, jumlah terakhirnya, angka terakhirnya tinggal kita mengkopikan, memasukkan ke ke dalam neraca saldo. Dan akhirnya nanti antara di sini pada jumlah terakhir, ini kan jumlah ya Dek ya, jumlah. Nah, ini angkanya adalah sama. Jadi ini adalah sama dengan ini, sama dengan gitu ya. Nah, sama. Jadi berapa angka di sebelah debit ini sama dengan berapa angka yang berada di sebelah kredit. Nah, inilah dikatakan dengan balance. Jadi sama yang tertera dengan sebelah debit dengan di sebelah kredit. Oke, nanti kalian lanjutkan mengisi semuanya. Demikian penjelasan dari Bu Lastri untuk kalian. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Akhirul salam, Bu Lastri minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat.